Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, pemerintah tidak bisa pulihkan data PDN yang diserang ransomware. Gue ngeliat berita-berita dari negara gue tuh makin hari makin kasihan loh tahu. Makin hancur. Makanya kalau goblok gak usah jadi pejabat. Saya bingung, kok bisa sih hacker nyerang kita? Kan Kominfo udah bilang ke hacker, kalau bisa jangan menyerang, masa masih diserang? Makan tadi kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video lagi-lagi pemerintah kita ataupun pengurus pemerintah kita tuh dihack ya geng, lagi-lagi kebobolan kayak gitu ya geng ya. Waduh, itu hari bulan lalu udah pernah dikena hack, sekarang kena hack lagi, kebobolan lagi. Ini katanya geng, kata beritanya nih bisa memiskinkan rakyat Indonesia. Waduh, kok bisa gitu ya, katanya negara maju kok bisa kena bobol kayak itu, gimana pertahanannya kayak gitu loh, kok bisa terus-terusan kena bobol ini. Apakah ada orang dalam yang menjual data-data kita, geng? Kita harus pertanyakan ini kayak gitu loh. Katanya negara maju kok bisa dikena bobol seperti ini. Miris sekali ya, geng ya. Oke, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, pemerintah tidak bisa pulihkan data PDN yang diserang ransomware. Gue ngeliat berita-berita dari negara gue tuh makin hari makin kasihan loh tahu. Makin hancur. Makanya kalau goblok gak usah jadi pejabat. Nah terus gue ikutin lagi tuh perkembangannya. Mohon maaf ya guys, gue baru bangun tidur soalnya. Terus lu pada ngoprak-ngoprak gue untuk tolong dong tanggapi untuk yang data breaches itu. Ya gue juga lagi nunggu gitu, dampaknya apa aja sih setelah data warga negara Indonesia ini bocor. Nih salah satunya ya, BRI aktif blokir ribuan rekening terindikasi penampungan judi online. Hayo loh, Judi online, geng. data lu dipakai untuk judi online tuh, buat pinjol juga tuh ntar. Hayo loh, yang salah siapa? Pejabatnya. Yang kena dampaknya siapa ya? Rakyatnya. Makanya kalau ada pemimpin goblok jangan dipilih. Terus ini ada lagi, seluruh layanan eksternal pajak tak bisa diakses hari ini tanggal 29 Juni 2024. Terus ntar kalau nggak bisa diakses, orang yang mau bayar pajak gimana nih? Nggak bisa bayar, bagus. Nggak bisa bayar, seneng. Ntar habis itu dianggapnya telat bayar pajak, kena denda, mampus yang ada. Rakyatnya juga yang kena dampaknya. Yang bikin perkara pemerintahnya tuh. Emang aduh, keluar deh, resign. Jadi warga Indo tuh gak sedianggap itu lo tahu. Makanya lo pada jangan terlalu heboh, jangan terlalu fanatik. Udah gue bilang, mending pikirin diri lo sendiri gitu. Ya, pikirin diri lo sendiri deh. Sekarang mungkin orang pada bilang, oh apa sih data apa sih, kan gue juga gak ada privasi apa-apa. Data bank lu, data pribadi lu ntar dipakai untuk pinjol, untuk judi online. Aduh, mikir makanya sekolah deh. Gue gak mau ngasih solusi apa-apa deh, gue gak bisa ngasih solusi apa-apa. Terserah, lo tanya aja pejabat. Gimana Pak, Bu, Kominfo? hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia minta uang tebusan 131 miliar. Ini menarik nih. Kok bisa Pusat Data Nasional kena hack? Apa aja data yang kena dan gimana solusinya? Kita lihat sama Kompas dan CNN. Kita udah tahu kalau dari kemarin sistem imigrasi itu ada gangguan. Sistemnya down sampai berhari-hari. Ini sebenarnya fatal karena salah satu sistem negara jadi lumpuh. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Bisa karena emang diserang hacker, bisa karena staf pusat ada yang salah ngeklik link macam-macam. Soalnya Budi Ari akui sejumlah pegawai Kominfo jadi pemain judi online. Makanya
Makanya nggak nutup kemungkinan kalau ada pegawai yang salah ngeklik. Jadinya masuk tuh virus ransomware yang nyolong data berharga dan ditahan. Jadi kayak penculikan aja. Kalau mau aksesnya balik lagi, harus bayar 131 miliar. Masalahnya, nggak ada jaminan yang bisa mastiin kalau setelah dibayar, aksesnya akan beneran dibalikin. Nggak ada jaminan juga kalau datanya belum di-copy dan disebar. Jadinya ya, serba salah. Data-data imigrasi bakal bocor, khususnya paspor. Tapi saya bingung, kok bisa sih hacker nyerang kita? Kan Kominfo udah bilang ke hacker, kalau bisa jangan menyerang. Masa masih diserang? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Emang boleh sebodoh ini Pak, akui saja kebodohannya. Akui juga kalau memang data pribadi kita tidak dipandang penting kan. Gak usah lah lempar-lemparan tanggung jawab gitu. Kominfo juga gak usah alasan ngomong tidak ada backup data karena instansi yang menyerahkan data tidak buat backup masing-masing. Ini jelas cuci tangan. Anehnya lagi, selalu ada dalih kurangnya anggaran. Kurang dari mana gue tanya? Anggaran Kominfo 4,9 triliun itu gak cukup. 700 miliar buat PDN gak cukup. Pinjam di Prancis 2T lebih gak cukup. Bisa-bisanya anggaran segede itu tapi gak punya sistem backup data sendiri. Ini nih akibat dari politik balas budi, mesti yang menempati posisi. Beberapa dari mereka justru yang tidak mengerti dan tetap dapat gaji. Masalah sebesar ini harus jadi atensi bahwa negara gagal menciptakan meritokrasi. Imbasnya, server hancur, data dijual, muka masih tebal. Bandingin negara kita yang jarang kena serangan cyber dengan negara lain. Situ sehat apa sakit, kok bisa jadi menteri? Pasti ada yang ngomong, lu kritik doang. Ya udah saya kasih solusi deh. Gimana kalau Bapak di sana mundur saja, serahkan ke ahlinya. Banyak kok yang lebih mengerti. Gimana, setuju gak? Share kalau ikut marah, debat tetap pakai adab. Ini gawat banget sih. Kominfo katakan bahwa pemerintah tidak bisa memulihkan data nasional yang telah dikunci oleh hacker dengan ransomware. Dan diketahui parahnya lagi adalah data tersebut tidak ada backupnya. Sampai DPR mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah kebodohan. Dan netizen mendesak jajaran Kominfo untuk mundur. Yap, seperti yang kita tahu bahwa pusat data nasional saat ini dikunci oleh hacker dengan sistem ransomware terbaru yaitu Lockbit 3.0. Dan para hacker meminta tebusan 8 juta dolar agar bisa membuka data tersebut pada pemerintah. Dan dikatakan bahwa pemerintah pasrah, artinya data tersebut tidak lagi bisa dipulihkan. Dan Kominfo mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan tata kelola. Namun pada saat rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, DPR menyebutkan bahwa ini bukan kesalahan tata kelola kerja, namun ini adalah kebodohan. Mirisnya, data tersebut tidak ada backupnya sama sekali, yang artinya benar-benar hilang. Bayangkan saja data nasional tidak ada backupnya. Netizen sampai geram melihat kinerja para pejabat pemerintah, khususnya Kominfo, yang saat ini lagi mendapatkan sorotan. Dan lebih parahnya lagi, ternyata Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sendiri membeberkan bahwa pada bulan Mei 2024 lalu, total belanja Kominfo mencapai 4,9 triliun dan diketahui bahwa anggaran untuk memelihara pusat data nasional mencapai 700 miliar. Wow, 700 miliar tidak ada backupnya. Netizen geram karena dana sebesar itu tidak bisa melindungi data dan mempertahankan data nasional. Kacau balau. Kacau balau. Hah. Aduh, bener kata abang-abangnya tadi. Yang setuju dengan para abang-abangnya tadi. Kalau tidak pinter, gak usah jadi pejabat, gak usah mengatur soal gini, soal tahu. Bilangnya negara maju, paling termaju. Tapi lihat, data kita kebobolan, kebocoran, ataupun dihack sampai hilang. Gak ada backup-annya, kayak gitu. Ini yang dinamakan negara maju. Mana? Kok bisa data kayak gitu, kok bisa dihack? Dampaknya ke apa? Ya ke rakyat lagi dampaknya, geng. Kayak gitu. Jadi kalau ada studi banding tentang pemerintahan antar negara ini, ya karena kita ingin negara kita, negara Indonesia tuh sama seperti negara-negara lainnya yang ingin maju. Bukan stok-stok di situ saja kayak gitu. Sampai kayak gini kok, berapa kali data-data Indonesia ini kena hack. Itu hari internet, tentang itu hari ada lagi satu. Kayak gitu. Sekarang data astagfirullahaladzim. Jadi buat para netizen, marilah kita saling mengkritik pembangunan pemerintah kayak gitu. Seperti inilah kelemahannya, dan seperti inilah jangan seakan-akan kalian tuh cinta dengan tanah air kayak gitu, tapi tentang kayak gini kalian diam saja. Nah, kalau ada kayak gini hal seperti ini kalian diam. Dibilang kami ini penggila lah karena kami membuat studi banding antara negara lain, antara negara Malaysia dan Indonesia kayak gitu. Kalian salah, geng. Makanya berpikir tuh ke atas bukan ke bawah.
Nah, itu pesan dari Ikinya buat para-para yang bilang seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini mengakhiri semua. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, silahkan komen dekat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.